Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga dimanapun dan kapanpun Anda saat menonton ini sedang dalam keadaan sehat walafiat. Jika ada masalah, semoga Allah permudahkan masalahnya. Dan jika galau, semoga Allah cepat menghilangkan rasa galaunya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit ilmu yang saya miliki, yaitu tentang salah satu transaksi yang ada di perbankan syariah. Saya harap teman-teman sudah mengetahui apa itu perbankan syariah, khususnya bagi teman-teman yang muslim. Karena menurut saya ini adalah sesuatu yang penting, sehingga kita semua bisa terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syariat. Karena Islam itu sendiri adalah agama yang menyeluruh, agama yang syamil mutakamil, yang mengajarkan seluruh segala aspek dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Dan tidak hanya mengajarkan beribadah kepada Allah, tidak hanya mengajarkan sholat dan puasa, tetapi juga mengajarkan bagaimana cara bermuamalah. Di antaranya itu terjadi di dunia perbankan syariah. Saya harap teman-teman sudah mengetahui apa itu perbankan syariah, khususnya bagi teman-teman yang muslim. Karena menurut saya ini adalah sesuatu yang penting, sehingga kita semua bisa terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syariat. Karena Islam itu sendiri adalah agama yang menyeluruh, agama yang syamil mutakamil, yang mengajarkan seluruh segala aspek dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Dan tidak hanya mengajarkan beribadah kepada Allah, tidak hanya mengajarkan sholat dan puasa, tetapi juga mengajarkan bagaimana cara bermuamalah. Di antaranya itu terjadi di dunia perbankan syariah. Banyak akad-akad yang dilakukan ketika bertransaksi, khususnya di dunia perbankan syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu akad, yaitu akad mudharabah. Akad mudharabah itu sendiri adalah salah satu bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik harta selaku shahibul mal dan pengelola harta selaku mudharib. Di sini pemilik harta menyerahkan hartanya kepada pengelola harta sehingga harta tersebut dibisniskan dengan bisnis yang halal tentunya. Dan keuntungannya akan dibagi antara pemilik harta dan pengelola harta sesuai kesepakatan di awal ketika akad berlangsung. Saya akan memberikan contohnya, semisal Pak Budi selaku pemilik harta atau shahibul mal ingin memberikan hartanya kepada Pak Anto selaku pengelola harta sebesar 100 juta rupiah dengan sepakatan kurun waktu 1 tahun. Dengan uang tersebut Pak Anto mengelola bisnisnya sehingga mendapatkan keuntungan yang nantinya keuntungan tersebut akan dibagi kedua belah pihak tersebut. Misalkan kesepakatan di awalnya adalah 40-70, yang dimana 40% diberikan kepada pemilik harta atau Pak Budi dan 70%-nya diberikan kepada Pak Anto selaku pengelola harta. Selanjutnya yaitu rukun pembiayaan mudharabah. Poin yang pertama yaitu dua pelaku transaksi. Di antaranya ada pemilik harta selaku shahibul mal dan pengelola harta selaku mudharib. Yang kedua yaitu modal. Jadi dipastikan kembali bahwasanya pemilik harta itu memiliki modal yang cukup untuk usaha. Dan yang ketiga yaitu jenis usaha. Dipastikan juga bahwasanya usaha tersebut bisa menguntungkan. Dan yang keempat yaitu keuntungan. Disepakati juga berapa bagian yang akan diberikan ketika keuntungan didapatkan. Dan yang terakhir kelima yaitu sigot, pelafalan transaksi, dan itu terjadi ketika akad berlangsung. Baik, selanjutnya yaitu syarat umum pembiayaan mudharabah. Yang pertama yaitu berbentuk uang dan bukan barang. Yang kedua memiliki jumlah yang jelas. Yang ketiga modal yang diberikan berbentuk tunai. Yang keempat harus langsung diserahkan kepada mudharib. Yang kelima, pembagian keuntungan harus jelas dan sesuai nisbah. Baik, selanjutnya yaitu konsep mudharabah. Untuk aktivitas perbankan syariah menggunakan akad mudharabah,
yang beroperasi di Indonesia saat ini diatur melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI serta peraturan OJK. Merujuk pada fatwa DSN MUI nomor 7 tahun 2000 mengenai pembiayaan mudharabah, dijelaskan bahwa akad mudharabah adalah akad atau perjanjian kerjasama suatu usaha antara dua pihak, yang dimana kedua pihak yang dimaksud adalah pemilik modal yang menyediakan seluruh modal sebagai pihak pertama dan pengelola modal yang bertindak sebagai penerima dan pengelola modal yang diberikan sebagai pihak kedua. Selanjutnya yaitu ada dua akad mudharabah yang biasa digunakan dalam perbankan syariah. Yang pertama yaitu ada akad mudharabah mutlaqah, yang kedua akad mudharabah muqayyadah. Dalam mudharabah mutlaqah tidak ada batasan bagi pihak bank dalam mengelola dana yang dihimpun. Jadi di sini nasabah atau sahibul mal ketika memberikan hartanya atau menyerahkan hartanya kepada pihak bank, dia tidak memberikan syarat apapun, sehingga pihak bank bebas mengelola dana tersebut ke dalam bisnis apapun. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah, yang dimana ini kebalikan dari mudharabah mutlaqah, yang dimana jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman bisa menerima dengan baik apa yang telah saya sampaikan, dan semoga kita semua istiqomah dalam menegakkan syariat Islam dan dijauhkan dari hal-hal yang konvensional atau yang dilarang oleh syariat Islam. Mungkin itu saja. Bila banyak kekurangan dari saya, itu datangnya dari saya pribadi, dan bila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.